Yang pertama, masa perumusan BPUPKI. Proses awal dimulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI pada tahun 1945. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana 3 tokoh utama menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan pidato tentang 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai asas kebangsaan. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan teori negara integralistik yang menekankan pentingnya persatuan antara pemerintah dan rakyat. Dan yang terakhir, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato yang dikenal dengan lahirnya Pancasila yang berisi 5 sila sebagai dasar negara, yaitu kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Teori yang kedua berasal dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI, sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 dibentuk untuk merumuskan dasar negara. Pada 22 Juni 1945, mereka menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi 5 dasar negara dengan perubahan pada sila pertama yang menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang ketiga, teori sidang PPKI 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945 mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam prosesnya, kalimat pada sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menyesuaikan dengan semangat persatuan bangsa yang majemuk. Teori yang keempat adalah teori konsensus nasional. Pancasila dipandang sebagai hasil konsensus nasional yang mengakomodasi keragaman ideologi dan kepercayaan di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi simbol pemersatu bangsa yang beragam dari segi agama, budaya, dan etnis. Dan yang terakhir adalah teori peran Soekarno dalam lahirnya Pancasila. Soekarno dianggap sebagai tokoh sentral dalam perumusan Pancasila. Melalui pidatonya pada 1 Juni 1945, ia mempopulerkan istilah Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip utama. Pidato ini kemudian dianggap sebagai momentum penting dalam sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila sendiri berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tahun 1945. Pada tanggal 29 April 1945, Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI resmi dibentuk. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Momen ini menjadi momen pertama di mana Pancasila diperkenalkan. BPUPKI lalu membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah melalui berbagai perdebatan pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI,
Pada tanggal 18 Agustus 1945, penguasa membacakan rumusan akhir pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan akhir dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pemberontakan DITII tahun 1948 sampai dengan 1962. Pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Menolak Pancasila sebagai dasar negara, pemberontakan ini dianggap sebagai salah satu ancaman serius terhadap eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang plural dan berkeadilan. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ketika sistem parlementer Indonesia tidak stabil, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituante dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, yang di dalamnya termaktub Pancasila sebagai dasar negara. Dekret ini memperkuat posisi Pancasila setelah sempat diperdebatkan dalam beberapa sidang. Untuk tanggapan pribadi saya terhadap sejarah Pancasila di awal kemerdekaan, berfokus pada bagaimana kearifan para pendiri bangsa dalam mengatasi perbedaan ideologi dalam keberagaman Indonesia tercermin dalam proses perumusannya. Salah satu hal yang patut diapresiasi adalah kemampuan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Soepomo, dan Muhammad Yamin dalam memadukan pemikiran-pemikiran berbeda dari berbagai latar belakang untuk membentuk landasan bangsa yang inklusif. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti persatuan, keadilan sosial, dan ketuhanan menurut saya masih menjadi landasan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan bangsa hingga saat ini. Saya pribadi meyakini bahwa pemberlakuan Pancasila bukan hanya sebuah prestasi sejarah, namun juga merupakan warisan moral yang harus terus dijunjung dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih.